Pemirsa, lagi-lagi penyanyi lagu-lagu Melayu Iyeth Bustami diterpa kabar tidak sedap. Setelah dikait-kaitkan dengan pejabat asal Riau, kini Iyeth diisukan tertangkap pihak berwajib karena kasus narkoba. Kabar miring tersebut disebarluaskan melalui SMS. Isinya menyebutkan ia tertangkap basah sedang pesta syabu-syabu bersama Ayu Azari dan salah seorang pejabat pemerintah di sebuah hotel berbintang di Jakarta Pusat. Mendapatkan gosip seperti itu, Iyeth pun gerah juga. Pelantun tembang tanggal 8 Oktober pekan depan pukul 3 sore di Hotel Seraton Puala Kencana, Tembagapura Timika, Provinsi Papua. Tidak diketahui alasan jelas mengapa pernikahan mereka dilaksanakan di Papua yang begitu jauh dari ibu kota Jakarta. Sementara itu beredar pula kabar bahwa pasangan ini sebenarnya telah menikah pada hari Jumat tanggal 26 September lalu. Ada dua versi yang menyebutkan lokasi pasangan ini menikah. Ada yang menyebutkan mereka telah menikah di Singapura, ada pula isu yang mengatakan bahwa Ale dan Nia menikah di Australia. Mungkinkah pasangan ini menikah di luar negeri karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda? Entahlah, Nia dan Ali sulit dimintai konfirmasi dan keduanya sepertinya membungkam. Cek dari Cek juga mencoba mewawancarai artis Mieke Wijaya yang juga ibu Nia di rumahnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, namun sang ibu menolak untuk diwawancarai. Ada juga yang menyebutkan pernikahan Nia ini tidak disetujui oleh sang ibu. Mungkinkah karena alasan perkawinan beda agama dan tidak disetujuinya perkawinan ini oleh Mieke Wijaya, membuat Nia dan Ali memilih menikah di luar negeri dan merayakan resepsinya di Papua seperti yang santer diberitakan? Lagi-lagi hingga saat ini sulit diperoleh jawaban yang akurat karena baik dari pihak Nia maupun Ali tidak bersedia memberikan keterangan. Namun diakui oleh Ade, pihak keluarga Nia Zulkarnain yang dimintai keterangan oleh Cek dan Cek bahwa Nia dan Ale memang akan melangsungkan pernikahan. Pasangan ini dalam waktu dekat akan mengumumkan pernikahannya dalam sebuah konferensi pers. Tentang semua kabar berita yang beredar tentang Nia Zulkarnain dan Arisya Saleh itu pastinya akan menjadi jelas bila mereka berdua berbicara secara terbuka kepada media. Bagi Nia Zulkarnain, perkawinan ini adalah kedua kalinya setelah suaminya Alex meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada tahun 2002 lalu. Kehidupan selebriti selalu menarik dan membuat kita ingin mengetahuinya. Dan berikut ini merupakan informasi singkat dunia selebriti yang telah dihimpun tim Cek dari Cek. Di antara pertunjukan musik yang paling berkesan bagi penyanyi Audi adalah saat mentas dalam acara ulang tahun IM3 yang bertajuk Sinergi 2 Simfoni di Istora Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Karena pada kesempatan itu Audi bisa tampil bareng dengan grup musik pujaannya Naif. Bersama grup berpenampilan tahun 70-an itu, penyanyi yang bernama lengkap Paula Alodia Item ini menyanyikan dua lagu Arti Hadirmu dan Curi-Curi Pandang. Tentang kolaborasinya dengan grup Naif, berikut komentar Audi. Ya seneng banget, kaget lah gitu. Alhamdulillah, ngucapin syukur. Ya seneng banget lah. Apakah Audi mengalami kesulitan saat berkolaborasi di atas panggung dengan Naif? Kesulitan enggak ya? Soalnya gue hafal sih lagu-lagunya mereka gitu. Dan persiapannya beberapa hari sebelumnya sih gue sempat latihan sama mereka di studio gitu. Padahal gue hari ini sebenarnya lagi sakit, ya lagi agak-agak bindeng gitu. Cuman alhamdulillah tadi di panggung gak ada apa-apa. Pemirsa, berikut ini liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Pemirsa, perlakuan tidak mengenakan dialami oleh mantan putri malam Melly Zamri saat menghadiri acara ulang tahun salah satu event organizer di sebuah bar di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pada hari Kamis dini hari kemarin. Waktu itu menjelang acara usai, Melly yang menjadi pembawa acara tersebut ikut berjoget bersama tamu yang hadir. Tiba-tiba saja seorang pria yang tidak dikenal Melly memegang bagian belakang tubuh wanita berpenampilan rambut pelontos ini. Merasa dilecehkan, Melly pun berteriak sehingga teman-teman Melly yang hadir di acara itu kemudian menangkap pria itu. Aku berasa ada orang yang megang bokongku gitu loh. Dengan sengaja gitu loh. Dengan sengaja. Jadi beda kalau di keramaian kita kesentuh mungkin itu wajar ya. Kesenggol kita juga bisa bedain, tapi ini berasanya lain. Dia pegang gini, terus ditarik gitu. Nah, itu buat aku udah aneh. Itu berasa, "Loh, apa nih?" Langsung karena itu buat aku aneh terus refleks kan. Langsung gue pegang orangnya. Ini aku mau tanya maksud lo apa gitu kan. Begitu gue pegang dia takut, dia lari ke sana. Dia lari ke arah berlawanan terus gue tarik kan bajunya robek. Terus
karena gue nggak dapet tuh orang, gue teriak. Begitu dia lari, gue teriak. Akhirnya teman-teman semua gue teriakin maling gitu, gue teriaknya sekencang itu kan, jedak jeduk, gue nggak denger, gue nggak tahu mesti teriak apa kan. Terus udah akhirnya dikejar sama teman-teman gue, dikejar, udah akhirnya diapain nih nggak tahu, terus akhirnya dipisahin. Atas perlakuan tidak senonoh secara sengaja terhadap dirinya itu, akhirnya Meli bersama teman-temannya memutuskan membawa pria itu ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Karena gue korban, terus ada saksi juga, kebetulan gue lagi sama teman gue, ada si Bobby lagi dekat. Ya udah, begitu sampai di posko, gue kaget ternyata ada teman perempuan yang nangis-nangis. Jadi gue pikir gue doang gitu. Ternyata dia kehilangan handphone. Dan kebetulan katanya saksi tuh ngelihat orangnya sama pelakunya. Aku tidak akan memberikan banyak komentar soal kehilangan handphone karena aku nggak lihat. Di sini aku cuma berasa ini pelecehan buat aku, dan aku tidak suka, ini perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Lalu sejauh mana tanggapan polisi atas laporan Meli itu? Di situ tidak ada kesempatan aku untuk berbicara sama dia, sama si pelaku gitu. Harusnya kan aku korban, pelaku, dan penengah polisi gitu kan, kita cerita. Jadi cerita biar nggak ada simpang siur beritanya gitu kan. Ya udah, akhirnya polisi ngurus, nyari orang yang berwenang untuk ngurusin ini. Aku udah, terus akhirnya udah tanda tangan, dapat surat laporan. Terus udah aku tanya kelanjutannya gimana nih Pak gitu kan. Bapak itu bilang ini kita urus dulu, kita proses, nanti saya akan kasih kabar. Kita tukeran aku ketinggalin nomor telepon, dia juga kasih nomor telepon. Sejauh itu sih itu aja. I taste your sweet kisses, your arms open wide, this river. Pemirsa, lagi-lagi penyanyi lagu-lagu Melayu Iyeth Bustami diterpa kabar tidak sedap. Setelah dikait-kaitkan dengan pejabat asal Riau, kini Iyeth diisukan tertangkap pihak berwajib karena kasus narkoba. Kabar miring tersebut disebarluaskan melalui SMS. Isinya menyebutkan Iyeth tertangkap basah sedang pesta syabu-syabu bersama Ayu Azari dan salah seorang pejabat pemerintah di sebuah hotel berbintang di Jakarta Pusat. Mendapatkan gosip seperti itu, Iyeth pun gerah juga. Pelantun tembang Laila Canggung ini langsung memberikan bantahan atas beredarnya kabar tersebut Kamis malam kemarin di sebuah kafe di kawasan Tenda Semanggi, Jakarta. Saya kaget gitu loh. Kok bisa-bisanya ada isu seperti ini. Saya tidak pernah kenal dengan Laksmana Soekardi. Saya hanya tahu dia melalui televisi. Dia seorang menteri, siapa sih yang nggak kenal dia? Benar nggak? Dan saya tidak pernah juga berkenalan dengan Mbak Ayu Asari. Saya nggak pernah ketemu Mbak Ayu Asari. Kayaknya nggak masuk akal banget. Kita ini orang Melayu. Ini kalau dengar sama keluarga saya orang-orang Melayu namanya benar-benar mencoreng banget ya. Jauh banget dari kebiasaan saya karena saya ini orang yang memang bukan, saya orang rumahan, maksudnya tidak suka berkeliaran untuk hal-hal yang negatif gitu loh. Oke, kalau sekali-sekali kita main gitu, misalnya pengen makan ke kafe, ya itu biasa-biasa aja dengan teman-teman. Tapi untuk hal yang merugikan ya seperti yang dituduhkan itu tidak mungkin banget gitu. Saya mau seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan timbulnya kabar miring itu? Dalam pikiran saya ini ada kepentingan politik di sini bermain gitu loh ya. Karena mungkin aja oleh karena dalam beberapa waktu lalu saya pernah curhat ya, saya mengeluarkan statement dan itu mungkin mempengaruhi kubu-kubu tertentu yang urusannya dengan politik gitu loh. Jadi kemudian mungkin ada reaksi balik ya. Ini mungkin reaksi balik yang sengaja ingin mengalihkan perhatian saya, mengecohkan saya supaya saya stop bicara dan diperhadapkan dengan masalah baru. Masalah yang ditujukan kepada Iyeth datang bertubi-tubi. Lalu apakah Iyeth menduga ada yang bermain dalam masalah ini untuk menjatuhkan nama dan citra Iyeth di mata masyarakat? Yang saya tangkap, ini ada pihak-pihak yang sengaja hanya ingin mencemarkan nama saya gitu loh. Karena beruntun dong, dari kemarin yang katanya saya diisukan punya mobil Volvo lah, ya kan, dipanggil Kejagung lah, apalah, kan kelihatannya saya bersalah banget, ya kan. Nah, kalau sudah ada berita-berita seperti ini berarti bisa ada pro dan kontra, dan yang kontra itu berarti merugikan buat saya. Hikmah apa yang Iyeth ambil dengan adanya masalah secara bertubi-tubi? Yang jelas ini kan menyangkut hal isu yang baru ini, itu menyangkut keamanan. Jadi saya lebih waspada sekarang, itu aja. Saya lebih mengeluarkan kos biaya untuk menjaga diri kan gitu. Artinya kemanapun saya pergi saya
harus beserta rekan-rekan kawan-kawan ya, terus mobil saya sekarang harus ada yang jaga gitu loh, karena bisa aja nanti takutnya nanti mobil saya parkir di mana nanti dibaret-baret lagi ya kan, benerin mobil tuh nggak murah loh.